Ortodoksi adalah dasar iman yang sejati. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali belajar bersama di channel Sulis Ceplik. Channel yang menyajikan ortodoksi, yaitu pengajaran yang benar akan kekristenan. Tentunya dengan menggunakan data-data primer dari dokumen sejarah gereja. Saat ini kita akan belajar secara spesifik mengenai silsilah Markus. Benarkah Markus adalah penulis Injil kedua? Disinilah sebagai dasar kedua. Setelah kemarin kita belajar mengenai biografi Markus secara umum, kali ini kita akan belajar bersama mengenai silsilah Markus. Mari kita bahas bersama. Sedikit saya mereview. Kalau kemarin kita belajar dari Bapak Suneda, Patriark ke-117 dari Gereja Ortodok Koptik. Ini bukunya, The Beholder of God, Mark, The Evangelist, Saint and Martyr. Ini buku karya Bapak Suneda. Kita juga masih menggunakan buku karya Samir Fazli Girgis, Chronology of Saint Mark, dan juga buku karya Tadros Yakub Malati, Introduction to the Coptic Orthodox Church, dan juga data-data primer dari dokumen Gereja Ortodok Koptik dan juga dokumen pendukung yang lainnya. Markus, saya gunakan mapping kecil ini supaya memudahkan kita belajar bersama. Markus adalah anak dari Maria dan bapaknya namanya Aristopulus. Ibunya namanya Maria, bapaknya namanya Aristopulus. Saya harap tidak mengalami keraguan atau kebingungan karena di dalam Alkitab banyak sekali disebutkan nama-nama perempuan itu Maria. Ada Maria, Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan Maria-Maria yang lainnya. Kita membahas Maria ibunya Markus. Namanya bapaknya Markus adalah Aristopulus. Maria dan Aristopulus ini merupakan keturunan Lewi, yang mana Markus juga merupakan keturunan Lewi secara otomatis. Markus memiliki nama Ibrani yaitu Yohanes, yang artinya Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Mengapa memiliki dua nama Ibrani dan nama Latin? Ini merupakan bentuk tata bahasa Syria, Kilikia, dan Kapodokia, dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar pada masa kekristenan abad mula-mula. Markus dikenal menggunakan nama Latin. Itu kita bisa melihat salah satunya di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat ke-39. Markus dikenal sebagai Yohanes ketika berada di komunitas orang-orang Yahudi. Kita bisa melihatnya di salah satunya Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Kemudian Aristopulus, bapaknya Markus, ini mempunyai saudari namanya Strapola. Strapola ini menikah dengan Rasul Petrus. Sehingga hubungan Rasul Petrus dengan Markus ini adalah Markus adalah keponakan dari Rasul Petrus. Menarik bukan? Kita belajar dari data-data sejarah gereja. Sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai siapa Markus sebenarnya di dalam sejarah gereja mula-mula. Kemudian ibunya Markus sekali lagi namanya adalah Maria. Maria ini adalah saudarinya dari Barnabas. Barnabas ini merupakan pamannya Markus, atau Markus adalah keponakan dari Barnabas. Barnabas ini adalah orang kaya yang menjual harta bendanya dan meletakkan uang hasil penjualan harta bendanya ini di bawah kaki para rasul. Kemudian kemarin saya juga telah membahas bagaimana sejarahnya, di mana Markus ini lahir di sebuah desa kecil yang namanya Aperiatolos,
di kota Kirene, Pentapolis, bagian barat Libya, atau di sebelah barat perbatasan Mesir. Bagaimana Markus dan keluarganya ini bisa tiba di Yerusalem, bisa bermigrasi ke Yerusalem? Ini merupakan bantuan dari Philo, gubernur Alexandria pada masa itu. Loh, kok bisa? Apa kaitannya? Philo berdasarkan kesaksian Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi, dinyatakan Markus adalah sepupu dari Philo. Sehingga dari hubungan keluarga inilah keluarga Markus dari Kirene bisa bermigrasi di Yerusalem. Dan di Yerusalemlah keluarga Markus menjadi salah satu bagian penting sejarah gereja mula-mula. Pengen tahu bagaimana keterlibatan keluarga Markus di dalam komunitas Kristen mula-mula di abad pertama? Dan apa hubungannya dengan Yesus Kristus anak Maria? Silahkan simak di video berikutnya dan kita terus belajar bersama dan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen dan terus mendukung pelayanan ini. Dan terima kasih yang sudah membagikan sehingga kita boleh belajar bersama. Kita terus saling melengkapi. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.